Bapak Ibu lan sedherek kang kawula hormati, ing mriki kawula badhe ngaturaken satunggalipun ayat Quran niki mulai surat Al-Baqarah ayat 21. Al-Baqarah ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas. Saya ulangi. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, nah ini perintah kepada manusia umum ya sifatnya. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, para manungsa, i'budu, sembahlah Rabbakum, Tuhan kamu, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kamu, walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun. Bapak Ibu lan sedherek, ayat ini memerintahkan kita supaya kita ini menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Ya ayyuhan nas ya'budu rabbakumul ladzi khalaqakum, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu, yang telah membuat kita, yang menciptakan kita, yang telah membentuk kita ini tidak lain tidak bukan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Wong tua niku namung kangge lantaran, kangge wasilah, kangge perantara anane bocah, anane anak, lan hakikate sing gawe niku namung Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia diingatkan, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Luar biasa. Mau nek kula panjenengan sami ora anak ngesuk sikiana besok malah jadi orang anak mani. Makanya kita sering menyebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Bali maning mengko mari Gusti Allah. Bali maning gitu. Balik maring asal. Nah sinang dunia sing kakek urusan mengko baline kowe akeh urusan. Nah dunia sing ora kakek nutel mengko ngadep maring Gusti Allah ya ora kakek nutel. Ora kakek percekak. Langsung kepenak. Syukur kita ini mendapatkan termasuk golongannya yang dimudahkan, diringankan hisabnya besok pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang sebelum kamu. Jadi wong-wong sedurunge dhewek tulis sing gawe Gusti Allah kabeh mulai zaman Nabi Adam sampai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing gawe Gusti Allah kabeh. Yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa ini kita menyembah kepada Allah? Kenapa kita mengabdi kepada Allah? Kenapa kita beribadah kepada Allah? Ya, la'allakum tattaqun, agar kita ini menjadi orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa itu syaratnya harus menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wong sing ora nyembah maring Gusti Allah ya tange lamun. Nah, ora bisa meraih predikat ora bisa meraih predikat wong sing takwa. Sing bisa meraih predikat takwa ya kowe wong sing nyembah maring Gusti Allah. Nggih niki ayat 21 surat Al-Baqarah. Kemudian dilanjutkan ayat yang ke-22, allazi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Alladzi ja'ala lakumul arda, dialah yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan, firasyan. Di bumi ini, bumi sebagai hamparan. Nah, kemudian pas sama binaan, dan langit sebagai atap. Nah, tapi untuk gaya lagunya Romi Rama
gelandangan ya. Kemudian wa anzala minas sama'i ma'an, dan dia menurunkan air hujan dari langit. Nah, luar biasa ini Allah menceritakan kepada kita tentang kekuasaan kebesarannya, kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa akhraja bihi, lalu dia menghasilkan dengan hujan itu minas samarati, dari buah-buahan, rizqan lakum, sebagai rizki untukmu. Jadi setelah Allah menciptakan bumi ini yang kita injak, kemudian langit sebagai atapnya. Nah, kemudian Allah menurunkan air hujan dari langit, hujan ya. Nah, maka hujan itu diantara cara wasilah Allah menurunkan keberkahan dan kemanfaatan kepada manusia. Nek diturunkan hujan, nah, bumi ini jadi adem, jadi anes, jadi seger, jadi pada tukul maning. Jadi menungso penggawe udan, berat ya. Udan kadang-kadang piur, ya kadang-kadang sedela, kadang-kadang suwe. Nek sedela konang kene udan, nang udan, ini bisa Gusti Allah. Nah, ini kemahakuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu dia menghasilkan dengan hujan itu segala macam buah-buahan sebagai rizki untukmu. Nah, minas samarati rizqan lakum. Buah-buahan. Buah apa sih ngurakang bumi? Apa ada? Siki cuman biar nama. Buah sing ngurakang bumi, panganan sing ngurakang bumi. Ya gue sing jenengane sing kaki zamane Nabi Isa, mana dan salwa. Nah, ini buat makanan yang sangat nikmat. Maka Allah menyampaikan fala taj'alu lillahi andada, dan janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu. Nah, artinya kita ini tidak boleh menyekutukan Allah. Siapa? Yaitu segala sesuatu yang disembah selain Allah, seperti berhala-berhala, dewa, dan lain sebagainya. Jadi kita tidak boleh menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, padahal kamu mengetahui. Kecuali nek kula panjenengan sami anu orang ngerti. Nah, iki zaman teknologi canggih, ya mesti ngerti sing jenenge Tuhan endi, sing jenenge kudu Tuhan endi, itu paham kula jenengan sami. Di zaman era canggih, zaman biyen ndak mungkin ana sing urung krungu. Seumur urip urung tau krungu disebut jenengane asmane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad siapa kowe? Siki wis ora ana kaya ngene. Kecuali wong primitif pedalaman sing ora ana HP, ora ana motor, ora ana mobil. Nah, sing urung terjamah oleh peradaban mungkin ada di daerah-daerah tertentu sehingga orang ngerti apa-apa. Nah, Allah sangat mementingkan kepada kita supaya kita ini janganlah kamu mengadakan sekutu bagi Allah. Fala taj'alu lillahi andada, janganlah kamu mengadakan yang sepadan, yang sekutu dengan Allah. Misalnya kita ini menyembah Allah, wis nyembah mari Gusti Allah, terus nyembah karo liyane Gusti. Mari siapa misalnya para dewa. Dengan hafal dewa-dewa niku nggih. Dewa penjaga sawah namanya Dewi Sri. Dewa penguasa laut kidul jenengane Nyai Roro Kidul. Penguasa laut lor jenengane Nyai Roro Lor. Misal lah ya dari jenengan gawe tuh bisa. Gawe diviralna terus didukung karo teknologi bisa.
Jadi misalnya sing terkenal aja ngon kidul tok lor misalnya. Nyai Roro lor. Nah, ini kita tidak boleh menyembah selain Allah. Ya kalau itu sebagai budaya, sebagai adat, sebagai mitos, gue cerita, gue kembang lambe cara gue ini mudah-mudahan dimaafkan. Tapi itu kalau sebagai keyakinan kita ini tidak boleh. Gue coba-coba ngono gue, main pinggir laut, mau disampur, nangarin Nyai Roro, itu enggak boleh. Kita kudu di larung kayak karo ndak sapi, ngonek ora diwehi ndak sapi, ngamuk, dilalai anak korban dak gue kan, anak bocah kendang, nah itu. Akhirnya jadi mabrak. Akhirnya banyak yang mempertuhankan kepada selain Allah. Misalnya nanggon sing angker utamanya tidak boleh sebutannya menungsa. Jenengan kan nanggon angker, terus ditelei listrik, ditelei lampu 500 watt. Wah. Ya, kira-kira anu sing angker iku siana ora kowe? Ora wani ngeton ya. Isin padang beton sih, anu sikile orang ngambah misalnya. Jadi itu sebenarnya karena ya cerita-cerita. Itu setan yang lebih ceritanya kayak gitu seneng banget. Akhirnya jadi manja. Nah ini ayat yang ke-22 Bapak Ibu surat Al-Baqarah tentang peristiwa Allah menjadikan bumi sebagai hamparan bagi manusia, langit sebagai atapnya, lalu Allah menurunkan air hujan yang kemudian menumbuhkan buah-buahan sebagai rizki untuk kita. Makanya kalau perjalanan sampai naik udan mudun, ajan tersulah, ajan alwala, hujan itu biasanya membawa manfaat, membawa barokah. Sing mau nebite pada layu sing jadi seger mani. Ya mungkin ada 1-2 sing anu udan misalnya tuh ya kurang kepayuan iki ya. Kita dagangan itu. Tapi secara umum hujan itu adalah membawa keberkahan. Makanya kita biasanya berdoa Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, mudah-mudahan hujan yang deras ini membawa manfaat. Jadi jangan sampai hujan ini membawa laknat, membawa mudarat, utamanya membawa ketidakmanfaatan. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan ayat yang ke-23 dari surat Al-Baqarah. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi. Dan jika kamu tetap keraguan terhadap Al-Qur'an yang kami wahyukan kepada mereka, kepada hambaku yaitu Nabi Muhammad, maka buatlah satu surat saja. Buatlah satu surat saja yang semisal dengan Al-Qur'an. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Jadi zaman mien Bapak Ibu dan saudara sekalian, wong-wong kafir gue akeh sing ora pada mandel karo Al-Qur'an. Tekan siki ya siana nggih. Nah, lah Quran-Quran apa? Isinya apa? Dan sebagainya. Malah ana sing ngomong nak duwe tulisan gaweane Nabi Muhammad. Malah wingi ana nang ngendi kae membakar Al-Qur'an. Swiss apa nanti kan? Nah ini.
Nah, bagi orang-orang yang ragu-ragu terhadap Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, nah ayat ini merupakan tantangan bagi mereka yang meragukan kebenaran Al-Quran ini, yang tidak dapat ditiru walaupun mengerahkan seluruh ahli syair, ahli puisi, ahli sastra, ahli filsafat. Dan ini merupakan Al-Quran ini merupakan mukjizat Nabi Muhammad SAW. Ora bisa ditiru, ora bisa gawe. Kon gawe sesurat baik, seayat baik. Tidak bisa orang kafir. Maka disebutkan fa'il lam taf'alu wa lam taf'alu, maka jika kamu tidak dapat membuatnya, kamu pasti tidak dapat membuat semisal Al-Quran. Jadi orang-orang kafir ditantang, wis nek orang ngandel kiye anu firmane Allah diturunkan kepada Nabi Muhammad, kon gawe semisal seperti Al-Quran, seayat baik, orang usah nemibu. Tidak bisa. Sampai sekarang tidak ada kitab yang seperti Al-Quran. Nah, jangan tahu macam kitab perjanjian baru, kitab Injil, ya biasa. Ya kayak dia bentuknya cuma orang anak Arab, itu ada ayat-ayatnya begitu. Tapi harus sama aja lah, ngomong malah bujar, malah katut. Iya. Kayak anak-anak ya. Ya bisa ngaji, pinter ngaji. Anak kiai, anu lagi mumet mbok kolang. Belajar di aneh agama terus akhirnya melo agama Kristen. Agama Kristen aku ora sugih-sugih pindah maning agama Buddha. Agama Buddha ora sugih-sugih pindah maning Kristen maning. Ya, bos iki agamane apa nih? Mboten ngerti kula. Masih wong ngene kok. Nah, saking mumet tembok lah. Wa illam tafalu wa lan tafalu fattaqun naral lati waquduhan nasu wal hijarah. Nah, wis kowe ora bakal bisa gawe. Urusan gawe ayat Quran menungsa jenenge menungsa, kon gawe wit-witan. Jen kon nukulaken cambah. Kon nukulaken wit. Nek bisa. Sing bisa nukulna cambah sapa? Gusti Allah. Kula jenengan sing ngukur nyirami tok. Wit-witan yang ngukur nyirami tok. Apa jenengan terus bar nyirami terus wite didudut ser. Kon cepet dawak ya, kon cepet gede wite ya, dudute lah. Ser. Malah pedhot, nggih. Malah tugel, malah potel, setane malah mati. Nah. Jadi menungsa niku asline ora bisa ngapa-ngapa. Hanya Allah yang maha kuasa. Maka diperintahkan fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Peliharalah dirimu dari api yang bahan bakarnya manusia dan batu. Jadi kon pada memelihara diri dari siksa api neraka. Wis urusan bermacam-macam lah. Sing jenenge menungsa. Ini kan ceritanya kayak niku ket wau nggih. Kowe menungsa. Urusan bermacam-macam wis pada ngibadah maring Gusti Allah, pada mengabdi maring Gusti Allah. Gusti Allah sing wis ndadekna kowe kabeh karo wong-wong sedurunge kowe men kon pada dadi wong sing bertakwa. Gusti Allah wis ndadekna sing jenengane bumi, Gusti Allah wis ndadekna sing jenengane langit, Gusti Allah wis ndadekna udan sing marakna tukul wit-witan buah-buahan sebagai rizki bagi kita. Nah,
Tapi kowe boleh nyembah maring Gusti Allah aja pada nyembah liyane maning. Nah, kan kayak niku. Jangan membuat tandingan selain Allah. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, padahal kamu mengerti. Angger kowe wis ragu-ragu, orang andel karo kekuasaane Gusti Allah, orang andel karo ayat-ayat Gusti Allah, kon gawe surat, kon gawe ayat siji bae. Dikerahna kabeh batire. Nah, in kuntum shadiqin, jika kamu benar-benar, jika kamu orang yang benar. Nek kowe pancen wong sing bener bisa gawe ayat kayak Quran ngono. Nah, maka dijawab oleh Allah, wa illam taf'alu, maka jika kamu tidak dapat membuatnya, walan taf'alu, dan pasti kamu tidak akan dapat membuatnya. Siki ora usah macam-macam. Fattaqun narol lati, ini kata Allah, fattaqun narol lati waquduhan nas wal hijarah. Peliharalah dirimu dari api yang bahan bakarnya manusia dan batu. Nah niki wonten ing surat Ibrahim ugi makaten jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka yang bahan bakarnya dari manusia dan batu, yang dijaga oleh malaikat, yang tidak pernah mendurhakai Allah dan selalu melaksanakan perintah Allah. Nah, in kuntum shadiqin waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Nah, sing jenenge neraka niku, sing jenengane api yang bahan bakarnya manusia dan batu itu adalah disediakan bagi orang-orang kafir. Uiddat lil kafirin. Jadi Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita ini diperintahkan Allah supaya menjaga diri dari siksa api neraka. Neraka gue isine geni, suluweh gue menungsa karo watu. Sehingga kita ini menjauhkan diri dari yang demikian itu. Oke, Bapak Ibu, satu ayat lagi. Surat Al-Baqarah ayat 25. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jadi wong-wong sing beriman ke kon diberi kabar berita gembira. Para jamaah Baitul Haq, kaum muslimin, orang-orang yang beriman, berbuat baiklah. Ya, sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan beramal soleh, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Nah, ini gambaran tentang keindahan surga, diibaratkan seperti banyak sungai yang mengalir di bawahnya. Wong Indonesia kan pakai sungai, jadi orang pati kumun maring sungai maring kalen. Jejel ning nang Arab nggih. Dengan negeri Arab itu jarang sekali ada sungai kayak Kali Cijalu, terus Kali Cilopadang, Kali Cilumu, terus sungai-sungai yang lain yang luar biasa banyak sekali Indonesia itu. Makanya jarang menangi sungai tapi orang anak banyune. Sat disediakan bagi orang-orang yang beriman. Nah ini
Setiap mereka diberi rizki buah-buahan di dalam surga itu. Kullama ruziqu minha min samarati rizqa. Buah-buahan ya. Setiap mereka diberi buah-buahan dalam surga-surga itu, lalu mereka berkata, qalu, wong dina surga ke pada ngomong, hadzal ladzi ruziqna min qabl. Inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu. Mereka diberi buah-buahan yang serupa, dan untuk mereka di dalamnya ada istri-istri yang suci dan mereka kekal di dalamnya. Nah, Bapak Ibu, saudara sekalian, kenikmatan di surga itu adalah kenikmatan yang serba lengkap, baik nikmat jasmani maupun nikmat rohani. Semua kenikmatan bisa diraih, bisa dirasa di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka iming-iming kaya ngapa maning kula panjenengan sami men gelem ibadah, men gelem nyembah maring Gusti Allah, wis diiming-imingi surga, wis. Surga tulian ora keton. Wis diiming-imingi dengan rizki yang berlimpah, esi ora tertarik. Nah, sebagaimana kita ini berinfak satu maka akan dibalas 700 kali lipat. Nah, inilah Bapak Ibu gambaran tentang orang-orang yang beriman, supaya diberi kabar gembira mereka itu akan disediakan surga-surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, yang di dalamnya itu ada juga buah-buahan dan sebagainya, kenikmatan yang luar biasa. Nah, ini adalah tamsil, perumpamaan, ibroh, pelajaran, serta basiron, kabar berita gembira, wanadhiron, dan peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 21 sampai 25. Kesimpulannya Bapak Ibu saudara sekalian, yang pertama, agar kita itu hanya menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Poma di poma aja ngosi nyembah liyane Gusti Allah. Kemudian yang kedua, kita ini hendaknya tidak mengadakan sekutu atau tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita hendaknya beriman dan beramal soleh. Dan yang keempat, kita harus memelihara diri dari siksa api neraka. Kemudian yang kelima, balasan bagi orang-orang kafir, yaitu di neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Wis diiming-imingi, wis diamang-amangi, wis nggih nang aring Gusti Allah. Wingkare kula panjenengan sami derek dawuhipun Gusti Allah sami enak wa atona. Kula mireng lan kula derek, kula manut dumateng Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah surat Al-Baqarah 21 sampai dengan 25, yaitu perintah menyembah Allah Tuhan yang Maha Esa, kemudian tantangan kepada kaum musyrikin mengenai Al-Quran, dan balasan terhadap orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, dan monggo disambi Bapak Ibu yang sampun cumawis. Apa malah wis enteng ya. Ya. Sampun cekap. Nggih. Monggo. Kira-kira kita orang sebagai orang laki-laki, imamnya dalam rumah tangga nanti bisa bertemu dengan istri apa di surga? Jawabannya kan katanya sudah disediakan istri-istri yang
kira-kira bertemu sama. Nek pada nyembah Gusti Allah ya bisa ketemu. Tapi nek siji nyembah Gusti Allah, siji orang nyembah Gusti Allah nggih boten ketemu. Istri-istri itu kan gambaran tentang kenikmatan dunia, kenikmatan agar manusia itu tertarik sebenarnya. Hakikatnya kan wallahu a'lam bishawab. Soalnya Nabi nate ngendikakan yang namanya surga itu kenikmatan yang belum pernah kamu pikirkan, yang belum pernah kamu rasakan, yang belum pernah kamu lihat, dan kenikmatan yang belum pernah kamu nikmati. Bukan nikmati kok, urung tahu. Terus gambaran kenikmatan di dunia ini adalah 1%. Kenikmatan di akhirat itu 99%. 1% dibagi sedunia. Kula jenengan sami urip 1/juta, 1/triliun persennya kenikmatan di akhirat. Maka Bapak Ibu saudara sekalian, insya Allah kula panjenengan sami asal pada nyembah karo Gusti Allah, bapaknya bisa ketemu karo ibune bisa ketemu karo bapaknya, wong tuane bisa ketemu karo anake. Nek pada nyembah karo Gusti, nek ora pada nyembah Gusti Allah ya wallahu a'lam tangelammo. Siji nang aring tingkring nang aring dhuwur kaleng sungai sing isine madu karo susu karo sing sijine lagi dibleduki nang beda min. Karena apa? Karena yang disembah beda. Maka insya Allah ini kalau panjenengan sami yang ketemu man. Wong nang kana kan besok wis ora ana aturan. Aturan itu kan di dunia. Men mengko wong maring anan nang akhirat wis diseleksi. Nang akhirat wis ora ana aturan. Wis ora ana wong, mohon maaf, nang aring surga ya ora ana WC. Kan ora tekan kula jenengan sami ora tekan mikir sing kaya niku. Saking kenikmatan Gusti. Sing penting pada nyembah karo Gusti. Aja menyekutukan, aja mewayuaken nyembah maring Gusti. Insyaallah besok bara ketemu karo biyunge, karo ramane, karo mbae. Sing penting ya gue syarate pada nyembah maring Gusti. Bojone sing siki, bojone wong ora kana widadari wis ora ana aturan. Aturan tuh nang dunya kaya iki kudu maring KUA, kudu kobil tuni karena wis ora ana aturan. Aturannya adalah aturan surga sudah. Khalidina fiha abadan. Kekal abadi selamanya di dalamnya. Jadi itu adalah merupakan kenikmatan yang tiada kosok wangsule. Nang neraka gue siksane pedihnya itu belum pernah terbayangkan, belum pernah dirasa, belum pernah dilihat. Saking nelangsane, saking pedihnya, saking medenine. Niku siksa api neraka. Lah kula jenengan sami kan ora tekan ya. Ora tekan pikirane. Menungsa nang jero geni. Urusan nang jero geni, siki nang dunya nang jaba geni keselomet sithik bae besok. Lah besok nang jero sing isine kuwi menungsa karo watu. Watu ditambah dibakar tambah panas. Mengko nginume niku nginume cara gue kana tulung aku ngelak banget sih diwehi banyune apa? Banyune cor-coran wesi dejal. Cor-coran wesi dinum langsung glegek cur wis pokoke sengsarane wis pokoke wis ora ana dibayangna. Wis diiming-imingi kaya kowe be akeh wong padha ora kepengin mlebu juga. Ora tertarik nggih. Lah pamane ora diiming-imingi sing kaya niki. Gusti Allah tulen golek ngiming-imingi pirang-pirang urusan dunia diiming-imingi ya basiron itu namanya. Urusan akhirat ya wis diiming-imingi, wis diamang-amangi,
esi ora gelem nyembah Gusti Allah, ora wedi maring siksane Gusti Allah. Insyaallah makaten Pak nggih, insyaallah kepanggih malih nggih. Mugi-mugi kula niki kepanggih bareng-bareng kali panjenengan sami teng surgane Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pun cekap nggih kata saya Pakiran napa tambahan pengumuman? Cekap. Pun cekap dilanjutna medangi malih niku sing resik nggih. Monggo kita tutup pungkaji kanthi waosan hamdalah sareng-sareng. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.